Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Zidan dari kelas TI 2C. Ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah basis data lanjut dalam membuat ERT dan struktur database dari hasil pengamatan tugas akhir mahasiswa jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Cilacap yang diampu oleh dosen mata kuliah yaitu Pak Anas Setiawan Prabowo, Eskom dan Magister Engineer. Di sini judul yang saya dapat yaitu rancang bangun aplikasi pencatat stok barang dan keuangan Moms Honey berbasis web oleh pembuat kakak tingkat mahasiswa yaitu Aksal Zikril Majid. Yang akan dijelaskan dalam presentasi ini adalah ERD, database dan struktur tabel, isi tabel dengan minimal 10 record serta modifikasi dari segi ERD maupun struktur tabelnya. Oke, lanjut. Ini adalah ERD bagian 1 yaitu menampilkan gambar. Jadi mohon maaf sekali gambarnya kecil, kurang jelas karena entitas yang ditampilkan ini banyak gitu. Jadi susah untuk dilihatnya seperti itu. Akan saya jelaskan di slide berikutnya yaitu ERD bagian 2 mengenai penjelasan dari gambar sebelumnya. Seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan entitas user dengan invoice memiliki kardinalitas one to many di mana satu user dapat membuat lebih invoice. Kemudian ada entitas invoice dengan pesanan memiliki kardinalitas one to many di mana satu invoice dapat memiliki banyak pesanan. Kemudian ada entitas pesanan dengan uang, memiliki kardinalitas one to many di mana satu pesanan dapat memiliki banyak uang. Kemudian lanjut ada entitas uang dengan owner memiliki kardinalitas many to one di mana banyak uang dapat dikonfirmasi kepada satu owner. Lanjut ada entitas admin dengan uang memiliki kardinalitas one to many di mana satu admin dapat kelola banyak uang. Lanjut, ada entitas admin dengan detail barang memiliki kardinalitas one to one di mana satu admin hanya dapat kelola satu detail barang. Lanjut, ada entitas detail barang dengan barang memiliki kardinalitas one to one di mana satu detail barang hanya dimiliki oleh satu barang. Lanjut kepada struktur tabel user. Oke, di sini saya telah membuat database stok barang dan pencatat keuangannya. Di sini saya akan jelaskan dulu pada entitas tabel user ya. Tabel user sini ada field user ID, username, password, jabatan, nama pemegang, email, code aktif. Nah, di sini ada perubahan pada tabel user di mana kolom kolom kode itu dihilangkan ya. Jadi yang tampil itu ada hanya user ID, username, password, jabatan, nama pemegang, email, dan aktif. Dihilangkan jadi code-nya. Oke. Berikutnya, struktur tabel admin. Di mana tabel admin ini tetap seperti ini, tidak ada perubahan, modifikasi ya, dengan menampilkan 10 record admin seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya ada tabel owner. Tabel owner juga tidak dimodifikasi, saya hanya menampilkan secara bawahan saja seperti itu. Jadi tidak ada modifikasi pada tabel owner. Di mana owner ada owner ID, username, password, nama pemegang dan jabatannya. Lanjut ke tabel pesanan. Oke. Di tabel pesanan juga tidak ada perlu modifikasi gitu. Jadi ini adalah defaultnya seperti itu. Dimana di sini menjelaskan ID pesanan, ID invoice, kode barang, nama barang, jumlah dan harga. Nah, di tabel pesanan ini terdapat relasi yaitu dengan tabel invoice dan tabel barang seperti itu. Oke, pada tabel barang terdapat penjelasan strukturnya yaitu ada di kolom tabel barang ada kode barang, nama barang, stok barang, tanggal dibuat, tanggal update, foto, dan harga barang. Berikut serta tampil 10 record datanya seperti itu. Kemudian ada tabel detail barang. Nah, tabel detail barang ini juga sama seperti itu. Tidak ada perubahan sama sekali seperti itu.
Nah, ada tabel invoice. Nah, tabel invoice seperti sudah jelaskan. Oke, nih tabel uang modifikasi. Nah, tabel uang modifikasi itu tabel invoice ya. Sini tabel invoice menjelaskan struktur tabel invoice seperti itu. Tidak ada perubahan atau modifikasi sama sekali. Nah, untuk tabel uang ada modifikasi di mana kolom nomor diganti menjadi ID uang karena kolom nomor itu tidak mendistribusikan kolomnya seperti itu secara jelas seperti itu. Jadi saya modifikasi dengan kolom ID uang. Oke, tabel uang. Ini tabel uang total itu dihilangkan ya. Karena kenapa? Karena atribut tidak perlu gitu. Ada atribut yang tidak perlu ditampilkan seperti jumlah uang itu sudah ada di tabel uang. Sehingga menurut saya uang total itu dapat dikalkulasikan saja di sistem seperti itu. Kemudian bisa ditampilkan sistem hasil dari total uangnya. Jadi cukup tabel uang saja yang ditampilkan. Gitu. Jadi tabel uang total itu dihapus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.